Baik, ya. Teman-teman semuanya, kita masuk kepada pembahasan yang disebut dengan literatur review. Nah, ini adalah sangat penting sebelum kita melakukan penelitian. Jadi, intinya bahwa literatur review itu adalah kita mereview referensi-referensi yang berkaitan dengan permasalahan yang akan kita teliti. Nah, saat ini banyak sekali mesin pencari literatur yang sangat gampang. Kalau dulu zaman saya skripsi, itu sulit sekali. Tidak ada internet, tidak ada Google, dan seterusnya. Nah, sekarang banyak sekali. Jadi, tidak ada alasan untuk literaturnya sangat terbatas. Tidak ada alasan. Kenapa? Karena sekarang sangat mudah sekali untuk mencarinya. Nah, mungkin di panduan yang sekarang, nanti Mbak Gita akan menyusun ulang bagaimana cara menyusun literatur review, ya. Jadi literatur review itu biasanya itu ada di dalam landasan teori, ya. Nah, ini tujuan kita, tujuan literatur, kemudian apa sih literatur review itu? Yaitu di sini berkaitan tentang teori, temuan, atau bahan penelitian lain yang diperoleh dari bahan acuan untuk dijadikan sebagai landasan kegiatan penelitian. Jadi kalau kita setelahnya kita membuat tadi menentukan riset problem dan seterusnya, maka kita harus mencari literatur. Nah, literatur yang bagaimana? Literatur yang sesuai tentunya dengan penelitian yang dengan bahan yang dikaji. Jangan sampai kita mencari suatu literatur itu adalah yang tidak sesuai, tidak searah. Nah, kemudian mulai dalam literatur tersebut diarahkan menyusun kerangka pemikiran yang jelas tentang pemecahan masalah. Dan berikutnya adalah kegunaan literatur review ini adalah untuk mengumpulkan informasi. Bagaimana cara mengumpulkan informasinya? Informasi itu bisa berupa dari jurnal, dari orang lain, dari skripsi orang lain, kemudian dari hasil-hasil kajian orang lain. Intinya kita harus mencari referensi. Kenapa? Karena barangkali apa yang akan kita lakukan itu orang lain sudah melakukan. Nah, oleh karena itu pencarian literatur ini sangat perlu, sangat penting supaya posisi nanti usulan penelitian kita itu sejauh mana kita bisa lihat dari sisi ini. Ya tentunya mencari literatur yaitu ada banyak sekali tools-nya. Ada Mendeley, ada Publish or Perish, ada Zotero, dan seterusnya. Ya, ada Google lah barangkali yang sederhananya, tetapi yang lebih spesifik itu adalah nanti kita akan bagaimana mencari literatur dengan menggunakan Mendeley. Ya, begitu ya. Oke, kemudian dengan penelusuran ini maka akan diketahui penelitian yang pernah dilakukan. Jadi orang-orang melakukan penelitian itu sampai mana sih? Nah, kita mau apa? Nah, yang jelas tugas kita itu adalah bukan merupakan sesuatu menghasilkan sesuatu yang baru, tetapi sederhana aja. Novelty-nya adalah improve, enhance, meningkatkan atau mengembangkan itu udah cukup, ya. Nah, ini caranya mendapat literatur adalah setelah di search. Nah, setelah kita bisa mendapatkannya, maka kita harus baca, kita harus pahami, kita harus kritik, kemudian kita harus kaji ulang. Nah, ini yang terpenting, ya, karena kalau kita tanpa membaca, kalau kita tanpa memahami, maka apalah artinya kalau kita mau kita mengetahui posisi penelitian kita. Ya. Jadi tinjauan literatur juga memberikan ide tentang topik penelitian yang akan kita lakukan. Ya. Nah, isi dari literatur review itu seperti apa? Yaitu ulasan, rangkuman, dan pemikiran penulis. Nah, keterkaitan antara artikel 1 dengan artikel yang kedua, dengan artikel yang ketiga, itu harus kita temukan. Tetapi, kalau kita dilakukannya secara manual, nah ini yang paling juga menjadi tantangan. Kalau misalnya kita punya lebih dari 10 literatur atau 15 literatur, maka apa yang terjadi? Si
jurnalnya atau si referensinya kita cetak, kemudian kita jejerkan di kasur, maka kita bingung sendiri ya. Oleh karena itu saat ini teman-teman ada satu tools, nanti saya akan ajarkan, yaitu dengan menggunakan software. Kalau Mendeley itu adalah sebagai tools untuk mencari literatur dan bagaimana mensitasi. Nah, kemudian ada lagi untuk melakukan suatu kajian analisisnya dan sintesisnya adalah menggunakan aplikasi yang namanya NPPO atau Atlas TI. Nah itu, jadi ada dua sebetulnya, mana yang mau diinikan. Ya, jadi nanti saya akan mengajarkan, pertama adalah Mendeley, yang kedua adalah Mendeley atau Publish or Perish, kemudian yang kedua itu adalah menggunakan NPPO, ya, yang sederhana saja, ya. Oke, kemudian tujuannya adalah seperti ini, ya, untuk mendapatkan landasan teori yang bisa mendukung pemecahan masalah yang sedang diteliti. Teori yang didapatkan merupakan langkah awal agar peneliti dapat lebih memahami permasalahan yang sedang diteliti. Ya, jadi dengan banyak membaca, insya Allah kita nanti akan tahu posisi kegiatan kita. Kemudian berapa banyak jumlah literatur review untuk skripsi? Ya, nanti kita coba latih. Pertama kita coba 5, kemudian naik lagi jadi 10, maksimalnya 15 lah. Kita coba ya. Oleh karena itu nanti banyak sekali ini tugas Anda dalam rangka mencari literatur setelah Anda mendefinisikan tadi riset problem, kemudian riset question, riset tujuan, itu udah clear, baru Anda selanjutnya mencari literatur ya. Ini nanti ada 2 komponen utama yang harus diperhatikan, yaitu secara teori, ya theoretical framework, kemudian secara kajian yang terkait dengan topik maupun tema penelitian. Jadi harus ada kesesuaiannya, jangan sampai tidak nyambung ya. Nah, berikutnya adalah 3 macam literatur. Nah ini, jadi ada naratif, ada kualitatif, ada kuantitatif. Nah, yang paling yang paling sederhana ini adalah naratif berbentuk deskripsi. Nah, ini juga membutuhkan keterampilan bahasa Indonesia yang baik. Jadi, misalnya si A begini, Anda begini, bagaimana? Nah, itu adalah melatih. Nah, kalau yang kualitatif, ini adalah biasanya digunakan untuk S3 ya, disertasi. Jadi kualitatif itulah data, sebuah data yang tadinya berupa video, audio, kemudian kita deskripsikan sehingga bisa dipahami oleh para pembaca. Sedangkan kuantitatif itu datanya berupa dari angka ini kita bisa lakukan suatu deskripsi. Misalnya ada suatu tabel, dalam satu tabel itu ada nilai, ada maksimum, ada minimum, ada rata-rata, ada median, seterusnya. Maka kita deskripsikan bagaimana melakukan sebuah analisisnya berdasarkan data dari kuantitatif tersebut, ya. Nah, apa yang harus kita lakukan nanti, yaitu minimalnya kita naratif, sederhananya yang kedua, mungkin di sini adalah kuantitatif saja. Jadi saya tidak akan mengajarkan secara kualitatif. Kalau mau S2, boleh nanti saya akan ajarkan kualitatif research-nya. Ya. Nah, kemudian ada 3 aspek utama dalam melakukan review. Yang pertama, survei artikel tadi. Cari artikel yang diminati. Berikan evaluasi. Artinya setelah dibaca, apa nih evaluasinya? Apa pendapat masukannya terkait dengan isu dari publikasi yang terbaru, publikasi terlama, sehingga kita bisa mendapatkan gambarannya dengan jelas. Apa di sini intinya adalah baca. Ya, kalau tanpa membaca, Anda tidak akan bisa memberikan evaluasi, Anda juga tidak bisa memberikan masukan, dan kita tidak tahu posisi penelitian kita itu di mana novelty-nya, di mana ketentuannya. Itu yang harus kita lakukan. Jadi kalau misalnya tidak baca, tidak ini, nggak bisa. Jadi nanti itu akan dipatahkan bahwa penelitian Anda itu adalah bias, itu udah lemah, gitu ya. Tidak. Nah ini integrated logical framework ini mungkin ini adalah hanya metodologi saja, metode ya.
Seperti ini, research. Jadi ini kita didukung dengan kajian-kajian yang mendukung, maka kita kuat. Kenapa ini? Nah, kenapa Anda melakukan ini? Nah, alasannya kuat karena bahwa penelitian saya sudah melalui kajian literatur. Apa saja ini, dan seterusnya. Ya. Selanjutnya, nah ini selesai. Jadi minggu depan ya kita diskusi, ya, siapkan Mendeley-nya, ya kita akan mencari sebuah literatur sesuai dengan topik area yang Anda tentukan. Saya kasih waktu seminggu untuk Anda membuat di situ di tugas di pertemuan ketiga. Ada pertanyaan sampai sini, teman-teman? Pak, ini materinya ada di Zoom nggak, Pak? Ada di maksudnya Smart Learning? Oh, nanti ada pasti. Jadi saya selalu upload di YouTube saya nanti setelah ini. Gitu. Oh, berarti nanti ada di YouTube apa ya, Pak? Iya, iya. Tugas Anda sekarang itu di Smart Learning, silahkan dikerjakan tadi tugasnya. Ya, begitu. Silakan, ada lagi yang ditanyakan? Pak, mau tanya. Ya, Lina, silakan. Tugas ini nih sampai kapan, Pak? Seminggu. Kan kemarin sudah saya sampaikan bahwa dari mulai sekarang Anda itu sudah menentukan topik, sudah menentukan rencana judul. Nah, ketika nanti saya kasih tugas, Anda tinggal ngetik. Nah, sekarang pertanyaan saya itu, Anda ini udah berapa lama ini? Udah 4 minggu kan ya? Berarti udah 1 bulan. Ya, sudah ada belum? Riset problem. Belum ada, Pak. Ada? Ada. Silakan nanti tuangkan ke situ. Ya. Kalau belum kepikiran, Pak. Loh, kan sudah saya sampaikan dari minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga. Minggu pertama tugas Anda melakukan observasi, ada nggak nih problem di tempat sekarang Anda magang? Atau waktu minggu pertama itu, saya itu passionnya ada di mana nih? Saya ini ada di game, ada di multimedia, ada di software engineering, atau ada di network, atau bagaimana, kan gitu. Jadi Anda harus punya percaya diri bahwa, oh saya itu orang ini. Nah, barulah carilah problem tentang fashion, tentang kaitannya dengan kepakaran Anda, gitu. Kalau 1 bulan ini Anda belum dapat, waduh, berarti Anda selama ini kemana dong? Tugas Anda apa aja? Ya kan? Anda sudah dewasa, ini udah mahasiswa loh. Ya. Ya, oleh karena itu saya ingin melihat di situnya, sampaikanlah di situ. Seperti apa topik Anda apa, rencana judul apa, walaupun rencana judul itu itu akan berubah ya, sesuai dengan perjalanan. Nah, kemudian riset problemnya apa, kemudian tujuan penelitian riset questionnya apa, kemudian tujuannya apa. Itu semua udah saya kasih contoh. Tinggal Anda contek ya modelnya gitu ya. Begitu. Siap. Oke. Nah, nanti supaya Anda ini bisa memperkuat terhadap bahwa saya tuh ingin ini diperkuat dengan literatur review gitu, dengan kajian literaturnya. Jadi supaya permasalahan penelitian, perumusan masalah Anda itu adalah tetap yang itu kuat, maka akan didukung dengan nih nanti seperti ini. Saya akan ajarin Anda seperti itu ya. Jadi kalau tanpa ada referensi ilmiah, maka itu bukan begitu ya. Jelas? Jadi tadi saudara harus serius dengan apa yang sekarang belajar. Jadi saya sengaja bahwa setiap pertemuan ini saya berikan sebuah video conference. Nah, minggu depan saya akan tagih Anda untuk diskusi dari riset problem Anda.
Ya mungkin saya juga lihat dulu ya. Apa yang mau ditanyakan silahkan. Ya, begitu. Jadi feedback-nya ada dari Anda ya, upaya Anda juga ada ya. Saya tidak mungkin memberikan semuanya, misalnya disuapin semua kepada Anda yang notabene berapa? 150 ya. Nah, kalau dari sisi Anda itu ada upaya untuk, ini Pak Dian ini menjelaskan seperti coba kita kejar. Anda juga baca, ya. Mungkin nanti referensinya kalau kurang, saya tambah lagi metode penelitian, khususnya mungkin yang berkaitan dengan penelitian yang informatika. Begitu, jelas ya? Ya, jadi harus ada semangat, ke arah sana. Andanya sendiri juga harus mengimbangi ya. Jadi jangan misalnya sayanya rajin, sayanya memberikan sesuatu tapi Andanya tidak bergerak ya, sama aja bohong gitu ya. Oke ya. Silakan, ada lagi? Pak, itu yang tugas di Smart Learning itu sampai kapan, Pak? Saya udah berkali-kali jawaban ini, minggu depan itu sudah diskusi. Oh, berarti sampai minggu depan, Pak. Iya. Siap, siap. Artinya Oke, Pak. artinya gini loh. Tolong hilangkan normatif-normatif begitu tuh, aduh saya kadang-kadang ini udah jelas, silakan Anda tentukan riset problemnya, ada minggu depan, minggu ini, minggu kedua, minggu ketiga. Nah sekarang tuh sebetulnya kalau Anda sudah siap, tinggal tulis ke situ. Jadi jangan mendadak. Anda kan nggak suka kalau mendadak ya, betul nggak? Ketika saya diminta ini bingung, padahal mah itu sudah saya woro-woro sebelumnya. Ya, jelas ya? Ya Pak, jelas. Iya, Pak. Iya, Pak. Siap, Pak. Makasih, Pak. Oke, ya, berlatih. Akan lebih baik ya kalau Anda itu mencoba berlatih, akan tidak lebih baik lagi apabila Anda hanya sebagai pelengkap saja. Jadi tidak ikut di dalamnya. Jadi lakukanlah. Ini loh saya penelitian saya seperti ini. Yang namanya belajar itu harus mencoba. Begitu ya. Oke. Siap, siap, Pak. Siap. Ya. Oke Pak. Oke, kalau tidak ada, saya kira diskusi kita untuk penjelasan tugas minggu depan seperti ini. Ingat 1 minggu saya kasih waktu. Ya kalau sekarang hari apa nih? Jumat. Jumat. Berarti Kamis Anda sudah selesai itu. Ya. Nah, sebelumnya nih Anda konsep dulu sehingga nanti ke dalam tugas itu tinggal nempel gitu. Jadi jangan mengerjakan langsung di situ. Jadi nanti Anda bikin dulu di Word ya, di Word-nya. Kemudian Anda langsung di copy paste kalau sudah selesai gitu ya. Jelas ya? Oh ya Pak, mau nanya Pak. Ya. Tulisan rencana judul penelitian dengan topik penelitian bedanya apa Pak? Oh, bedanya gini. Contoh kalau topik penelitian di bidang informatika, Anda baca di pertemuan kedua ya. Di situ ada topik penelitian informatika itu seperti machine learning, kemudian artificial intelligence, data mining, kemudian software engineering, data arsitektur, itu topik. Tapi kalau judul itu adalah apa? Misalnya kepada penerapan. Ya, misalnya klasifikasi barang, ya, stok barang menggunakan algoritma ini, ya pada ini, itu adalah judul. Tetapi judul itu merupakan bagian daripada topik. Jadi kalau nanti antara topik dengan judul itu bersimpangan, itu juga nggak baik. Jadi antara topik dengan judul itu harus sama. Ya, harus ada relevansinya, bukan sama, harus ada kaitannya gitu. Pak, kalau misalkan saya ambil topik mengenai aplikasi penjualan toko, itu nanti topik penelitiannya rekayasa perangkat lunak ya? Betul, seperti itu. Terus judul penelitiannya aplikasi penjualan toko berbasis Java gitu? Iya, menggunakan metode apa, di mana. Itu. Jadi di dalam
mungkin nanti saya akan jelaskan tentang judul ya. Kalau judul itu harus mengandung satu adalah apa ya namanya itu. Pertama, judul itu harus berdasarkan fokus penelitiannya apa. Yang kedua, judul itu harus ada metodenya apa. Ya. Kemudian judul itu harus mengandung tujuan. Nah, yang lebih baik lagi kalau misalnya diterapkan, judul itu harus mengandung terapannya ada di mana. Itu bisa ada empat variabel, 3 sampai dengan 3 variabel, 2 sampai 3 variabel itu adalah judul. Itu menentukan judul. Saya belum fokus ke sana ya, baru ini ya. Intinya judul itu nanti kita bisa berubah atau bisa disesuaikan. Yang penting adalah riset problemnya. Jelas. Jadi Anda juga jangan terpaku kepada, wah nanti judul nggak bisa berubah, harga mati judul nggak bisa. Ya, judul itu akhirnya nanti bisa berubah sesuai dengan perjalanan penelitian yang ada. Jangan mikirin judulnya nanti tidak bisa diubah, enggak. Oke? Ya Pak, makasih. Oke. Ada lagi? Ini lumayan cukup banyak. Pertemuan kali ini ada 54 orang. Ya, mudah-mudahan selalu bertambah nih. Ya. Oke, kalau tidak ada lagi, saya rasa cukupkan sekian. Terima kasih. Ada lagi? Pak, Ya. ada ini Pak Ari. Itu mau tanya di learning di IDGOS-nya muncul nggak Pak tugasnya Pak? Yang penelitian skripsinya Pak, yang tugas dari Bapak tuh. Muncul. Silakan aja dicek Mas. Silakan dicek. Iya takut. Ya. Ya kayak minggu kemarin kan nggak muncul yang itu IDGOS-nya. Ya. Nah, Makanya coba di pertemuan ketiga dicek ya. Nah. ya Oke. Pak, makasih Pak. Berikutnya, silakan. Sebelum kita Mas, tutup. Pak, Ya. mungkin pertanyaan terakhir ya Pak ya sebagai penutup. Saya juga belum bertanya, Pak. Ya, ini waktu Zoom-nya soalnya dibatasi nih. Jadi gimana Pak? Ya, silakan. Satu pertanyaan lagi. Oke, sebenarnya ada beberapa hal yang mau ditanyakan. Untuk yang pertama itu, untuk penelitian dan proposal skripsi ini, apakah kita penelitiannya hanya dilakukan di tempat magang kita saja atau bisa di luar tempat magang itu gitu? Nah, Oke. itu yang pertama. Untuk yang kedua, kalau kita misalkan jurusan multimedia atau jurusan multimedia gitu, bisa nggak kita mengelola data skripsinya, misalkan pengelolaan data gitu melalui data learning data seperti itu tuh Pak. Ya seperti Rapid Manner Studio gitu. Sedangkan kita jurusan multimedia. Oke. Ya itu aja, terima kasih. Oke, yang pertama saya langsung jawab ya. Kenapa Anda harus magang? Satu adalah tujuan magang untuk melihat industri itu seperti apa. Yang kedua, sebetulnya dari magang itu ada kemudahan untuk mengobservasi permasalahan yang ada. Jadi, tetapi tidak mutlak bahwa itu harus dari magang. Tetapi juga ketika Anda magang di situ, otomatis sudah ada problem. Itu yang paling sederhananya sebetulnya. Paham nggak? Oke. Yang berikutnya, dari kacamata saya selaku dosen di metodologi riset, mungkin nggak tahu kalau dari kacamata nanti dari prodi, bahwa riset itu atau penelitian itu adalah berbasis kepada permasalahan, bukan berbasis kepada sebuah keinginan. Ya, jadi kalau Anda di situ menemukan suatu permasalahan di data science atau di apa, kenapa tidak? Tinggal nanti di sisi mana multimedianya. Mungkin objek kajiannya adalah tentang game atau multimedia, tetapi dilihat dari sisi atau dari aspek data science, metodenya menggunakan machine learning, itu sah-sah saja. Itu bahkan itulah bagus. Ya, menurut saya begitu. Paham nggak maksudnya? Contoh misalnya orang jaringan. Orang jaringan ini kita ingin melihat bagaimana traffic yang di-capture oleh Wireshark dengan adanya serangan, berapa sih kira-kira serangan ini kita akan klasifikasi. Maka cara metode klasifikasinya menggunakan
data science atau machine learning, cara klasifikasinya. Tetapi permasalahannya adalah permasalahan network. Itu top, bagus. Seperti itu. Itu yang kita inginkan memang seperti itu. Paham nggak? Berarti nanti tetap ada sinkronisasi dengan ada sinkronisasi, kita ambil apa ya? Itu. Anda problemnya objeknya adalah tentang multimedia, tapi karena Anda saya ingin dilihat diselesaikan oleh machine learning, itu sangat bisa. Ya. Jadi machine learning itu udah kemana-mana lah sekarang. Oke, paham ya? Baik, terima kasih ya Pak ya. Oke. Ya mungkin itu saja karena waktu kita terbatas. Terima kasih. Tetap semangat. Minggu depan kita akan masuk lagi ke diskusi kita. Tolong kerjakan tugasnya apabila Anda ingin selamat ya. Artinya Anda ingin apa namanya itu ini ya. Mumpung kita masih ada kesempatan ya, masih semester 7, semester 8 Anda harusnya sudah ini ya, sudah clear ya. Tidak berbicara lagi tentang bagaimana nulis tujuan, bagaimana nulis ini. Saya kadang-kadang prihatin pada saat bimbingan masih aja yang namanya riset problem, rumusan masalah dan seterusnya. Mungkin ini juga ada Mbak Gita, nanti kita standarkan. Artinya teman-teman dosen pembimbing juga harus tahu seperti apa pola kita sehingga apa yang diajarkan kepada mahasiswa sehingga mereka ketika bimbingan juga harus kliknya, iramanya itu harus baik ya. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat menunaikan ibadah puasa. Sekarang berapa yang ke-17 Ramadan ya? 17 atau 18? 17 ya? Ya, jadi tetap kita semangat dalam menjalankan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.